Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian yang dirahmati Allah. Kembali kita semua pada kajian Ramadan. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas, topik membahas kita adalah mengenai hati atau qalb. Tapi seperti biasanya, kita lakukan recap atau pengulangan dari apa yang kita pelajari sehari sebelumnya supaya kita building up, ya. Oke. Nah, apa yang kita pelajari 1-2 hari yang lalu, ya, kita belajar mengenai atau kita mengkaji mengenai meditasi, ya, atau tafakur, atau kontemplasi, ya. Bisa diterjemahkan meditasi, kontemplasi, tapi dalam bahasa Arab intinya adalah tafakur. Apakah tafakur ini dasarnya adalah ayat Ali Imran ayat 190-91, ya, di mana dalam ayat surah berfirman dalam penciptaan langit bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang hatinya atau mata hatinya terbuka, ulul albab, ya. Siapa mereka? Rasulullah menjelaskan dalam ayat 191, alladzina yazkurunallah. Nah, ini yang pertama, yazkurunallah, zikir, ya. Berzikir kepada Allah. Kemudian setelah itu berzikir kepada Allah pada saat ia berdiri, duduk ataupun berbaring, ya. Kemudian yang kedua, wa yatafakkarun. Ini pentingnya ayat ini, ya. Jadi diingat di kajian 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, atau 3 hari yang lalu, kita membahas asbabun nuzul ayat ini, ya, dari Siti Aisyah. Oke, jadi yang pertama tadi stepnya yazkurunallah, yang kedua adalah wa yatafakkarun, ya. Jadi tafakkur, wa yatafakkarun, ya. Apa yang ditafakurkan? Penciptaan langit dan bumi ini, ya. Jadi kita disarankan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis untuk mentafakuri tanda-tanda alam semesta atau yang ada pada diri kita juga, karena kita termasuk tanda-tanda alam semesta juga. Jangan mentafakuri zat atau esensi dari Allah, karena kita tidak sampai akal kita, bisa jadi nggak nyampe, terus nggak jelas, ya, pikirannya kemana. Oke. Oke, itu yang kita bahas. Kemudian kita juga lanjutkan kemarin mengenai 2 hari yang lalu dan kemarin mengenai teknik bertafakur, ya. Dan juga ditambah dengan metode pernafasan untuk membantu tafakur. Mengapa kita mempelajari semua ini? Dan ini uniknya, ini sebetulnya ada dalam ajaran Islam, ya. Kita sebutkan beberapa hari lalu bahwa ini disampaikan oleh ulama Imam Al-Muhasibi, ya, yang hidup 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali dan sangat mempengaruhi Imam Al-Ghazali, walaupun Imam Al-Ghazali tidak hanya membaca kitab-kitabnya, ya, tapi pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali membawanya to the next level, ya, dalam menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan kitab tafakur ini kitab ke-39, yang pertama sebelum yang satu sebelum yang terakhir, karena yang terakhir dari kitab Ulumuddin adalah zikirul maut, ya, zikir kematian. Yang sebelum terakhir adalah kitab tafakur ini. Jadi praktis tafakur, meditasi, kontemplasi ini bukan sesuatu yang aneh untuk umat Islam. Ini sesuatu yang dilakukan oleh para ulama pada masa lalu, dan Rasulullah SAW sendiri sering melakukannya, ya, sebelum dan juga setelah risalahnya. Sebelum risalahnya, yang paling terkenal adalah pada saat beliau berkontemplasi di Gua Hira, dan Jibril alaihissalam datang untuk memberikan risalahnya yang pertama, surat Iqra, surat Al-Alaq, maaf, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Oke. Jadi pentingnya itu karena pertama sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, Ibn Abbas, ya, seperti yang kita sampaikan 2-3 hari yang lalu, kemudian para ulama salafnya, ulama-ulama yang terdahulu dalam hal ini, ya. Kemudian yang kedua, tentunya ada juga maksud lain, ya. Kita sampaikan kemarin pada saat kita bertafakur, kemudian berlatih pernafasan, ya. Itu yang pertama, secara fisik misalnya, ya. Kita ini bernafas secara cepat setiap hari. Tapi pada saat bertafakur atau kontemplasi, kita dilatih untuk bernafas slowly dan fully. Slowly dan fully. Pelan-pelan dan juga lebih penuh. Ya, jadi lebih penuh. Jadi
apalagi disampaikan baik dalam Al-Quran seperti surat Yusuf dan banyak hadis juga banyak tulisan para ulama, udara ini apalagi di waktu subuh itu sangat penting ya sangat bersih. Jadi nafas ar-Rahman ya ibarat ya apa namanya tiupan nafas dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Jadi pada saat kita inhale ya menghirup udara tersebut, sebetulnya itu kalau kita rasakan ya, para ulama menyebutkan dapat kita rasakan sendiri. Pada saat kita inhale, agak susah kalau sambil ngobrol ya, tapi inhale itu masuk gitu, apa namanya, connect ke seluruh badan kita. Kita rasakan, coba saja, badan kita seolah menerima udara yang bersih tersebut. Ya, pada saat kita exhale atau mengeluarkan nafas ya, kita rasakan ada connection ke hati kita. Dan ini yang juga sangat penting ya. Jadi hati kita ini secara spiritual, hati yang spiritual, kalbu ini connect pada saat kita exhale. Dan disitulah pentingnya. Jadi kita dengan pelatih kontemplasi dan nafas ini melatih diri untuk connect. Karena kita kadang seringkali tidak merasakan hati kita sendiri. Ya, terdisconnect ya, disconnected dari hati kita sendiri. Jadi terlepas dari hati kita sendiri. Nah, ini kita harus disambung lagi. Pertama, jadi di bulan Ramadan ini apalagi kita ingin connect dengan hati kita. Kemudian step berikutnya adalah membersihkan hati kita. Ya. Ya, demikian ya. Jadi itu yang pentingnya itu yang secara spiritual adalah connect ke hati kita. Dalam hal ini hati spiritual ya, qalbu dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang paling penting dan kita sampaikan beberapa 2-3 hari lalu ya, tujuannya adalah untuk menyaksikan Allah. Dalam hal ini menyaksikan atau tauhid kita, menyaksikan tanda-tanda keberadaan Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita yakin seyakin-yakinnya itu satu, dan juga kita yakin bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan itu hanya tercapai pada saat kita connect ke hati kita dan menyadari, kemudian mencapai kondisi atau saat Islam, atau dalam bahasa Inggris submission ya, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini perbedaannya meditasi Islam dan meditasi yang non Islam ya. Karena yang berbeda adalah tujuannya. Tekniknya mungkin sama atau mirip-mirip, tetapi tujuannya. Tujuan kita justru bukan untuk mengglorify self kita, ego kita, bukan. Mengglorify diri kita adalah yang terbaik atau we are awesome and so on and so forth, bukan seperti itu, tapi justru menganihilate diri kita ya, jiwa kita, karena kita tunduk sepenuh-penuhnya kepada Allah. Kita sadar Allah Maha Kuasa dan kita tunduk kepada perintahnya. Dan pada saat kita tunduk mendekatkan diri kepada Allah, ini secara spiritual itu tidak ada batasnya. Karena kita seperti terbebas hidup di dunia ini, tidak ada beban lagi. Ya, itulah tujuan utamanya. Ya, dan kalau kita sering melatih kontemplasi, pada saat kita tidak berkontemplasi, karena kita sudah terbiasa dengan kondisi itu, kita tidak akan jauh dari kondisi itu. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita melakukan tindakan sehari-hari, kita pun tidak jauh dari kondisi itu. Itulah kondisi pada saat kontemplasi atau kondisi menyaksikan Allah itu, atau seolah-olah Allah menyaksikan kita, sama saja ya, bisa dilihat dari berbagai sisi. Itu seperti otomatis, seperti second nature ya, kalau kita sering berkontemplasi. Ya, tentunya kontemplasi itu seperti yang kita sampaikan kemarin harus dilatih. Oke, itu poin-poinnya. Nah, satu tambahan lagi untuk kajian kali ini adalah mengenai hati spiritual ya, memahami. Jadi kita sampaikan kemarin bahwa insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas beberapa penyakit hati ya. Tetapi sebelum kita sampai pada pembahasan itu, kita mengerti dulu apakah hati spiritual itu. Nah, untuk memahaminya, ibu-ibu, bapak-bapak, seperti badan kita ya, badan kita ini satu, tetapi ada cabang-cabangnya istilahnya ya, ada komponen-komponen, ada tangan, ada kepala, ada badan kita di sini, ada kaki dan sebagainya. Sama spiritual juga ada cabang-cabangnya menurut para ulama ya, dan juga hati kita itu ada spiritual hati kita juga, di sekitarnya banyak cabang-cabang. Nah, tentunya kalau membaca buku kitab-kitab para ulama tasawuf mengenai hati itu banyak sekali versi-versinya. Tapi dalam kesempatan ini Van akan menjelaskan
akan sharing ya, sambil Ivan juga termasuk Ivan sendiri ingin mengingatkan diri Ivan sendiri ya. Yang paling simpel saja dulu. Ya, yang paling mudah diingat. Paling tidak menurut Ivan paling mudah diingat ya. Jadi bayangkan kita spiritual heart kita itu adalah satu lingkaran di tengah. Oke. Kolbu, hati, spiritual heart dalam bahasa Arab kolbu itu seperti lingkaran di tengah. Di sebelah kirinya ada lingkaran yang bersinggungan juga dengan dia. Dan lingkaran ini adalah ego kita. Ya, ego ini kita sering menggunakan bahasa Indonesia egois ya. Sebetulnya artinya lebih luas dari itu. Ya, ego kita. Desire kita itu sebetulnya sit dalam ego kita. Tempatnya ada pada ego kita. Ya, desire kita untuk makan. Itu atau melakukan kegiatan itu sitnya itu di ego kita. Ya, ego kita. Ya, dalam bahasa Indonesia menggunakan kata ego, tapi artinya mungkin agak sedikit berbeda, tapi ada juga persamaannya. Ya, itu di sebelah kiri, ya, ego kita. Jadi hati di tengah, spiritual heart, kolbu di tengah, di sebelah kirinya ego. Di sebelah kanannya ada lingkaran lagi dan bersinggungan dengan hati adalah ruh, ya, ruhani dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris spiritual, ya, ruh spiritual. Jadi ada ruh, ada ego, dan di tengahnya ada hati, dan mereka saling bersinggungan, ya. Oke, right. Nah, mengapa kita membahas ini? Tadi disebutkannya karena kita ingin membersihkan hati kita yang di tengah. Mengapa harus dibersihkan? Karena hati kita itu selalu mendapat godaan dari kiri kanan, dan godaan itu dalam bentuk generik ya, kadang positif, kadang negatif ya. Dan yang atau jangan gunakan kata godaan, mungkin pengaruh ya, mendapat pengaruh. Ya, pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Pengaruh positif tentunya datang dari sisi ruh, sisi kanan, ya, angelic atau sifatnya seperti malaikat, ya, yang memberikan pengaruh yang baik kepada hati kita. Lakukan ini, lakukan itu, bersedekahlah, sholat sunat, pergilah sholat tarawih berjamaah dan sebagainya. Itu satu. Kemudian ada juga pengaruh dari sisi yang kiri, sisi ego, ya. Itu pengaruhnya itu dari sisi ego ya. Jadi seperti tadi dari desire kita ya, makan berlebihan, apa saja yang apa namanya dari sisi fisik misalnya makan berlebihan atau spending too much ya, kalau misalnya dengan harta kita ya berlebih-lebihan, dan banyak yang sifat-sifatnya negatif itu tadi sebelah kiri. Nah, kemudian ada juga yang dari eksternal. Dari eksternal ini culpritnya adalah setan ya, yang dalam bulan puasa ini di Sufidati Sayatin kita sebutkan ya. Tetapi kalau bukan di luar bulan puasa, ini setan ini selalu mengganggu, dan dia kerjasama dengan ego. Ya, ego ini ibarat mata-mata menurut para ulama. Ya, selalu memberitahukan setan, nih orang ini kelemahannya di makanan, orang ini kelemahannya di gosip, orang ini kelemahannya di whatever ya. Kemudian setan masuk ke pintu tersebut untuk menggoda kita. Ya, jadi hati kita ini selalu dipengaruhi oleh tiga tadi, yang positif, yang negatif, dan yang eksternal tadi itu selalu mengganggu. Ya, jadi makanya insya Allah dalam kajian-kajian kita selanjutnya kita akan membahas beberapa penyakit hati, karena sangat penting kita untuk mengetahuinya, karena hati kita selalu dalam hadis Rasulullah SAW, pada saat kita terpengaruh kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, hati kita ini ada titik hitam, ya, dan terus, dan kalau atau dark ya kalau tidak menggunakan kata hitam. Jadi kalau terlalu banyak melakukan kesalahan, hati kita tuh semakin dark, harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Nah, insya Allah kita akan dan untuk membersihkannya seperti kita bahas kemarin, harus tahu penyakit hati, harus tahu definisinya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa membersihkannya? Karena kita tidak akan merasakan. Ya, ibarat kita naik mobil, ada lampu merah. Kalau tidak tahu bahwa lampu merah itu artinya berhenti, ya kita lolos saja terus nyetir kan. Tapi kalau kita tahu, oh itu berarti berhenti, oke saya berhenti. Makanya penyakit hati juga sama. Kalau misalnya kita tahu itu penyakit hati dan kita bisa introspeksi, insya Allah kita bisa membersihkannya. Ya, nah itulah kita kajian selanjutnya. Tapi ada satu poin lagi, maaf tadi agak terlewat ya.
yang akan kita bahas selanjutnya adalah istilah nafs. Nafs ini sebetulnya bisa juga digunakan dengan yang tadi yang ego, tapi sebetulnya ada yang generiknya nafs itu. Yang maksudnya generik itu artinya ada yang buruk dan yang baik juga. Ya, jadi nafs itu pada saat hati kita terlalu banyak ke arah ego kita, itu kondisi level nafs kita adalah nafs amarah bisu. Ya, ingat di surat Yusuf, pada saat Yusuf digoda oleh Siti Zulaiha, Nabi Yusuf alaihissalam berkata bahwa dia tidak mau melepaskan kesalahannya, ya, karena karena dia pun tidak terlepas dari kesalahannya, ya, tidak lepas dari kesalahan, bukan kesalahannya. Dia pun tidak terlepas dari kesalahan. Hanya karena selalu ada nafsu amarah bisu. Beliau menyebutkan dalam surat Yusuf tersebut. Hanya karena rahmat Allah lah beliau tidak terjerumus dalam kesalahan tersebut. Jadi walaupun seorang nabi selalu nafsu amarah bisunya itu yang menggoda, tapi dengan derajatnya Allah SWT menolongnya. Itu yang paling, kalau kita terlalu banyak mengikuti ego kita, berarti level nafs kita itu ada di nafs amarah bisu. Ya. Nah, yang paling kanan, pada saat kita sudah bersih, banyak mengikuti, banyak terpengaruh ruh kita, tingkatannya nafs mutmainnah. Ya, dalam Al-Qur'an ada surat, ada ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nah, itulah nafsu itu yang sudah di sebelah kanan yang dekat dengan ruh tadi. Tapi the battleground-nya, suasana perangnya itu ada di tengah, ya. Nafsu lawamah, ya. Jadi nafsu lawamah itu sebetulnya sudah baik juga. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, nafsu lawamah itu reproach dalam bahasa Inggrisnya, kecewa. Aduh kecewa. Jadi sudah bagus, sudah kecewa daripada yang melakukan kesalahan tidak kecewa, tidak merasa bersalah. Seperti kajian kita minggu lalu, ya, yang taubah. Taubahnya tidak terima kalau kita melakukan kesalahan dan bangga, kita sekarang tobat tapi bangga telah melakukan kesalahan yang lalu. Itu tidak akan terima tobatnya. Sama ini juga nafsu amarah bisu itu tidak baik, tapi nafsu lawamah sudah next step, sudah baik karena kita sudah menyesal. Oke, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada hari selanjutnya mengenai penyakit-penyakit hati. Mohon maaf atas segala kesalahan dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.